Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, dimanapun Bapak Ibu berada. Sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri kepada kita pada hari ini. Mari kita mendasari seluruh kegiatan kita pada hari ini dengan kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan beri kepada kami. Kami mengucap syukur kalau Tuhan juga menyertai istirahat malam kami. Kami bangun pagi ini juga dalam kondisi yang baik, yang sehat, yang kuat, yang segar. Itu juga karena pasti penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mendasari hari ini dengan terlebih dulu mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Tenangkan dan teduhkanlah hati kami Tuhan, buka hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan juga bersyukur. Amin. Bapak Ibu, ayat Alkitab pada pagi ini akan terambil dari Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7. Yesaya 5 ayat 1 sampai 7 mengatakan demikian. Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya. Ia menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu ia menantikan kebun itu menghasilkan buah anggur, tetapi yang dihasilkannya buah anggur yang asam. Sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menantikan dia menghasilkan buah anggur. Mengapa dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis. Aku akan merobohkan temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan menelantarkannya tidak dirantingi dan tidak disiangi sehingga tumbuh onak dan duri. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkan hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tapi hanya ada keonaran. Yesaya pasal 5 ayat yang keempat mengatakan, apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menantikan dia menghasilkan buah anggur. Mengapa dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Bapak Ibu, pernahkah kita punya pengalaman membeli buah yang dipromosikan manis, ternyata pas dimakan rasanya asam? Bisa kita tebak, pasti kita kecewa dengan kondisi itu. Sebagai konsumen kita pasti kecewa, apalagi sebagai petani. Bila hasil ladangnya ternyata tidak sesuai, petani berharap tanamannya bisa berbuah dengan lebat, ternyata hanya daunnya yang tumbuh dengan lebat, buahnya tidak ada, atau kalaupun mungkin buahnya ada, ternyata buahnya rasanya asam. Kecewa, sedih, dan tentu marah. Itulah pengalaman atau mungkin perasaan yang dialami oleh seorang petani jika ia memiliki hasil yang demikian. Pembacaan kita hari ini berkaitan dengan rasa kecewa. Rasa kecewa dari sang pemilik tanah atau pemilik ladang. Dalam Yesaya 5 ayat 1 sampai 7 digambarkan bahwa Tuhan adalah pemilik kebun anggur dan bangsa Israel adalah kebun anggur Tuhan. Tuhan sang pemilik telah mempersiapkan kebun anggur itu sedemikian rupa dengan sebaik-baiknya. Ia mengusahakan berbagai cara agar kebun anggur di kebunnya itu menghasilkan buah yang manis. Dengan cara ia mencangkul kebunnya, membuang batu-batunya, menanaminya dengan pokok anggur pilihan, dan juga mendirikan menara jaga. Tuhan menanti kebun itu untuk menghasilkan
buah anggur yang baik. Tetapi sayangnya yang dihasilkan adalah buah anggur yang asam. Ini merupakan gambaran dari apa yang terjadi pada bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan yang hidup tidak taat serta tidak menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan mengupayakan yang terbaik, tetapi bangsa Israel tidak memberikan hasil yang manis. Sebagai umat Tuhan, kita juga adalah kebun anggurnya. Tuhan mengharapkan kita untuk menghasilkan buah yang manis. Bagaimana kita bisa menghasilkan buah yang manis? Ketika kita menjalani hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, menjalani hidup di dalam kesetiaan serta kekudusan kepada Tuhan. Di saat itulah maka kita akan menghasilkan buah anggur yang manis. Dan jika kita tidak menghasilkan buah anggur yang manis, tentu Tuhan tidak berkenan dan kita tidak memuliakan namanya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan juga memberikan firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab sebagai bekal untuk menuntun setiap langkah hidup kita. Firman Tuhan itu bagaikan pupuk bagi tanah kebun anggur yang membuat kita bisa bertumbuh subur dan kemudian menghasilkan buah anggur yang manis. Firman Tuhan itu bagaikan pupuk bagi tanah kebun anggur yang membuat kita bisa bertumbuh dengan subur, kemudian menghasilkan buah anggur yang manis. Mari kita menjadikan firman Tuhan sebagai pupuk di dalam kehidupan kita setiap hari, sebagai penuntun, sebagai kompas di dalam kehidupan kita setiap hari, sehingga pada akhirnya kita bisa menghasilkan buah anggur yang manis, dan kita juga bisa menjadi kebun anggur Tuhan yang menghasilkan buah anggur yang manis, karena kita memupuknya setiap hari dengan firman Tuhan dan kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini yang mengingatkan kami agar kami juga bisa menjadi buah anggur yang manis. Kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah firman-Mu pagi ini juga menolong kami untuk bisa menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun di dalam hidup kami, sebagai pupuk untuk pertumbuhan rohani kami. Biarlah Tuhan setiap pagi ketika kami bangun, kami bukan hanya bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri, tapi kami juga belajar untuk bisa mengenal, mendengar dulu suara Tuhan dibandingkan kami juga mendengar suara dunia ini. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui Roh Kudus-Mu Tuhan memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Pimpin seluruh kegiatan dan aktivitas kami pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan juga menyertai kami, menolong kami, dan kami juga bisa hidup menjadi berkat bersama dengan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa kalau di antara kami ada yang sakit, mau di dalam kelemahan tubuh, di dalam pergumulan, Tuhan biarlah Engkau hadir bersama dengan mereka, memberikan kekuatan, kesabaran, dan juga jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini kepadamu. Biarlah damai sejahtera Tuhan senantiasa juga menyertai kami di dalam kami menjalani seluruh kegiatan kami pada hari ini. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan juga bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat berkarya, selamat beraktivitas. Tuhan menyertai dan menolong kita semua. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.